melacak apa yang dimiliki dan apa yang terutang. Yang kita miliki ini semuanya terdiri dari apa saja, jadi berapa totalnya 300 juta terdiri dari apa saja, dan dari mana asalnya. Dan dari mana asalnya. Karena bisa saja, misalnya ini 300 juta, tidak ada modal tak, utang gigi semuanya 300 juta. Nah, cuman kalau utang konsekuensinya apa? Cicilan dengan bunga. Tuh, kalau yang riba. Tapi kalau dan ini untung atau rugi harus dibayar. Kalau dia diinvestasi, kalau untung, konsekuensinya dividen. Kalau untung dibagi, kalau rugi tidak ada. Tapi dia selamanya. Kalau ini ada selesainya. Makanya ada pertimbangannya semuanya tuh. Bagusnya kita hutang atau modal sendiri, ataukah sebagian-sebagian ya. Terserah bagaimana. Karena bisnis itu butuh modal yang cukup untuk bisa bertahan dan terus berkembang. Makanya kita hitung dulu, berapa pi modalnya baru bisa bagus ini bisnis. Oh, segini pi modalnya. Kalau lihat market dengan kompetitor, segini pi modalnya. Berarti kalau 300 juta pi, kasih cukup ke 300. Kebetulan wanta 100 nih, berarti pinjam ke 200. Ya tuh? Atau kebetulan uang cashnya saya 100 nih, berarti cari ke investor 200 juta. Tuh, jadi tidak ada utang, tapi dua orang yang di dalam, saya sahamnya 100 juta, investor sahamnya 200 juta. Jadi 100 per dolar, ya sepertiganya, ini 2/3-nya. Kenapa ini penting menentukan ini saham? Karena nanti pembagian dividennya menentukan juga. Mengerti itu? Sekarang pertanyaannya tuh, ini tujuannya untuk melacak apa yang dimiliki dan apa yang terutang. Jadi dia mirip dengan kekayaan bersih. Kekayaan bersihnya kita. Contoh kalau saya tuh, kalau saya punya mobil, tuh, kalau saya naik mobil harga 1M, pasti orang bilang saya orang kaya tuh, mobilnya saja 1M. Tuh, tapi kalau dilihat di neracanya, ternyata ini 1M, nah cicil di 100 juta di DP-nya, pasti ketahuan dia bilang, oh 1M memang hartanya. Saya yang punya ini, tapi ada hutangnya 900 juta. Ini modalnya 100 juta aja hutangnya 900, makanya ada mobil 1M. Pasti kita langsung lihat, pasti berbeda kita punya keputusan terhadap ini orang yang punya mobil 1M. Ingat itu? Atau misalnya rumah. Ini rumah, kalau kau punya rumah harga 1M, itu rumahmu 1M. Meskipun orang tidak tahu kalau itu dicicil. Ataukah modalmu sendiri kau DP misalnya 500 juta, atau kau DP 100 juta, atau kau DP 900 juta, sisanya ini kamu hutang ke bank toh, tapi pokoknya kau punya rumah 1M, dan itu rumahmu, hartamu. Urusan dari mana dapatnya itu, orang tahunya hartamu segitu. Makanya neraca itu memperlihatkan jumlah kekayaannya kita. Kau pinjam 100 juta pun, itu dianggap sebagai hartamu. Bukan bilang hartanya kamu. Cuman kau punya hutang 100 juta kan, 300 juta tuh. Di sini nih, berapa kita punya jumlah aset, dari mana asalnya, dan terdiri dari apa saja. Dan dari mana asalnya tuh. Jadi ini mirip dengan kekayaan bersihnya kita. Waktunya jadi, ini gambaran pada titik waktu tertentu kalau neraca. Makanya kalau dibilang neraca, berapa neracamu per hari ini, atau per hari ini tuh, langsung gambaran waktu titik tertentu. Beda kalau kita bilang laba rugi dari tanggal begini, tanggal 1 sampai 31 Februari. Atau kalau Februari itu dibilang 1 sampai 31, karena ada biaya yang nanti keluar di akhir bulan. Tapi kalau neraca sekarang bisa tanya, berapa total aset sekarang? Oh segini. Berapa total hutang? Oh segini. Oh berarti saya punya modal segini. Sisanya tuh. Atau kalau misalnya bisnis yang sudah jalan gitu, tapi mau dibikinkan neraca, tidak pernah ada keuangannya. Dihitung dulu semua hartanya. Berapa hartanya? Setelah dihitung hartanya, berapa semua utang tak? Oh, ada di sini, utang lancar. Oh, begini. Oh, berarti sebenarnya hartanya kita begini. Ini dia punya sahamnya, maksud tuh di sini, modalnya di sini. Ngerti tuh? Intinya karena ini harus bertambah, aset harus bertambah. Kira-kira kalau kau paham ini tuh, kira-kira bagaimana caranya aset bertambah? Kira-kira bagaimana caranya aset bertambah? Ini aset. Tambah modal berarti di sini tuh ada setoran modal. Tuh, bagaimana lagi caranya supaya aset bertambah?
Memang bertambah utang 1M, tapi bertambah inventory juga 1M. Ujung-ujungnya di sini kita punya aset bertambah 1M. Aset yang banyak harusnya menghasilkan omset yang besar. Coba kalau tidak ada dryer. Kalau tidak ada barang dagangan, mana lebih bagus? Banyak nasinya di sini nih. Ini makan kayak anak-anak. Aset yang besar, mana lebih bagus? Tuh, kita punya aset yang besar. Sini masuk. Nah. Apa? Oh ya. Apa itu? Aset yang besar harusnya memudahkan kita menghasilkan omset. Makanya kita butuh aset yang besar. Yang penting produktif, bisa menghasilkan omset dan profit. Bahkan aset yang paling liquid apa? Uang. Coba kalau banyak sekali wanta. Ada misalnya barang di sana, beli semua. Kalau kita beli lebih banyak, bisa lebih murah. Kalau kita beli semua itu barang, kita yang tentukan harga. Bagaimana caranya? Asal ada wanta.